Raksasa Buto Cakil adalah tokoh pewayangan yang hanya ada di Pulau Jawa. Tidak terdapat dalam kisah Mahabharata dari India. Sebagaimana umumnya, Buto Cakil mewakili personifikasi orang jahat dalam tatanan masyarakat Jawa. Dan Cakil adalah pemimpin bagi kaumnya. Seperti juga tokoh-tokoh wayang lain yang tampil dalam cerita wayang adalah personifikasi para pemimpin, tidak ada rakyat biasa. Buto Cakil memiliki ciri fisik rahang bawah yang maju ke depan. Ciri khas dagu yang posisinya lebih maju membuat nama Cakil digunakan oleh biker Indonesia untuk menyebut suatu jenis helm. Buto Cakil tidak garang ganas pemarah layaknya raksasa. Justru suka bercanda dan pandai bersenang-senang. Buto Cakil adalah seorang pengayal sejati, pantang menuruti perkataan orang lain, kukuh dengan pendapat sendiri, akan dia pertahankan kalau perlu sampai mati. Itulah makanya dalam pertarungan dengan kesatria tidak ada ceritanya Buto Cakil menyerah atau lari. Dia tinggal di hutan perbatasan, mengabdi pada kerajaan raksasa otoriter masa lalu. Berbatasan dengan kerajaan yang dipimpin para kesatria baru, generasi yang lebih muda. Mental Buto Cakil sebenarnya bukan petarung tangguh. Tidak berani cari perkara dengan raksasa lain, atau ksatria yang penampilannya sangar ala Bima atau Duryudana. Sukanya mencegat ksatria kerempeng berpembawaan halus atau ksatria muda lembut yang kira-kiranya mudah untuk dikalahkan. Itulah makanya dalam setiap penampilan Buto Cakil yang dipaparkan di Gidalang, dia selalu bertempur dengan Arjuna yang baru turun keluar dari pertapaan di pelosok. Arjuna versi Jawa sosoknya bertubuh langsing, halus gerak-geriknya, dan saat keluar dari pertapaan tidak menyandang pakaian kebesaran ksatria, tapi berpenampilan ndeso seadanya. Pada kisah lain, Buto Cakil bertempur dengan Bambangan, ksatria muda yang baru keluar dari padepokan. Biasanya adalah putra Arjuna yang dalam setiap kegiatan belusukannya tak lupa menikahi perawan desa putra pertapa. Jadi lagi-lagi seperti bapaknya, ksatria muda ini juga halus, kerempeng, dan ndeso pula. Buto Cakil mencegat sang ksatria di hutan. Tidak meminta harta karena jelas sang ksatria sederhana dari bertapa tidak membekal apa-apa. Bahkan juga tidak membawa senjata. Buto Cakil langsung tanpa tendang aling-aling meminta nyawa. Bicaranya tidak menghadirkan atau menggeleger menakutkan. Buto Cakil justru gayanya cengengesan. Sudah tentu akhirnya pertarungan yang terjadi, karena tidak ada yang perlu dirundingkan dengan Buto yang meminta nyawa. Pertarungan tangan kosong dimenangkan ksatria kerempeng dengan mudah, karena Buto Cakil tidak bisa menggigit dengan posisi rahang bawahnya yang maju. Aneh dan tidak efektif. Akhirnya Buto Cakil mencabut keris, menyerang sang ksatria ndeso dengan kerisnya. Logika awam, Buto Cakil dengan keris di tangan, didampingi rombongan raksasa akan menang mudah melawan sosok ksatria kerempeng dan halus gemulai, berpenampilan ndeso dan tanpa senjata. Tapi ketetapan penulis cerita kehidupan wayang Jawa, justru Buto Cakil kalah, mati, tertusuk oleh kerisnya sendiri. Rombongan raksasa teman-teman Buto Cakil tidak bisa protes atau menyalahkan sang ksatria kerempeng, karena kekalahan dan kematian Buto Cakil
tertusuk kerisnya sendiri, disebabkan oleh tindakannya sendiri akibat kesalahannya sendiri. Buto Cakil adalah satu dari 4 sekawan raksasa. Sesuai hukum alam, Buto berkawanan dengan Buto. Buto 4 sekawan terdiri dari Buto Cakil, Buto Rambut Geni, Buto Terong, dan Buto Pragolbo. Gambaran Buto Cakil yang berkelakuan buruk hingga mati oleh kesatrianya sendiri biasa menjadi gambaran bagi siapa saja, kapan saja, termasuk zaman sekarang, baik rakyat biasa ataupun para pemimpin. Orang yang berperilaku buruk lalu kena musibah akibat dari perbuatannya sendiri di masa lalu, maka orang seperti itu bisa disebut seperti Buto Cakil. Yo, katompo pangabektimu dit lan kuwi kabeh kawulaku sing ana ing Kaputren Tretebang. Ninggal sampanono pangestuku dit. Patihku Parewarna yen wis 5 hari kepungkur Dewi Hanawati wis dak gawa mapan ana ing Kaputren Tretebang nadyan kanthi rada beksa sak perlu arep tak dadekake garwa Praweswari Mas Picis Raja Brana dedaharan Wisana kang Mombya Rinunci wis dak suguhake minangka dadi tetukonku ananging ora digubris. Padahal aku iki jejaring raja sing duweni panguwasa. Arep dak perwasa sajake kok ya ora prayoga. Mungguhmu aku utuh kepriye carane Dik. Kuwi Dik, aku kuwi gumun karo awakmu. Kowe kuwi bojomu wis 10. Ayo kabeh. Tapi saben kowe cedhak karo wong wedok liya. Kok mesti katut karo kowe? Megone apa, Dik? Apa toh ya? Kowe nduweni aji pamantra, Dik? Yen to kowe nduweni aji pamantra, aku ora ono, Dik. Nah, suarane. Ono jaba mantra aji smara kanthi. Sun matek aji smara kanthi. Tak gendam supo rasane. Ayo tadi. Rasane Dewi Banowati teh. Ora ngerti. Raket ugat kawan isut. Tatang bisa lali ing pandulu baden netrane. Del kontal kantel kejop.